Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Hafid Firmansyah dengan nomor 267. Izin menjawab untuk tugas dari Bapak Yaini Fajar Sidit tentang hukum penanaman modal. Langsung saja soal yang pertama, yaitu jelaskan asas-asas hukum penanaman modal yang berlaku di Indonesia. Hukum penanaman modal di Indonesia sendiri memiliki beberapa asas yang menjadi dasar dalam pengaturan serta pelaksanaannya investasi di negara ini. Langsung saja, yang pertama yaitu asas kebebasan berusaha. Asas ini mengacu pada kebebasan bagi setiap orang atau badan usaha untuk melakukan kegiatan usahanya atau investasinya tanpa diskriminasi, atau sepanjang kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, asas persamaan di depan hukum. Asas ini sendiri mengatur bahwa setiap investor, baik yang berasal dari dalam negeri atau dari luar negeri, memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum Indonesia. Selanjutnya, asas keberlanjutan. Dalam hukum penanaman modal ini juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan, terutama terkait dengan lingkungan hidup dan sosial, serta investasi yang dilakukan harus berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan dan tidak merusak sumber daya alam atau menyebabkan kerusakan lingkungan. Selanjutnya, asas kepastian hukum. Di dalam kepastian hukum, salah satu hal yang sangat penting dalam dunia investasi, para investor harus merasa yakin bahwa peraturan yang ada bersifat stabil, konsisten, dan dapat diterapkan secara adil. Hal ini memberikan rasa aman kepada investor, baik dalam perlindungan aset maupun hak-hak yang dimilikinya. Selanjutnya, asas keadilan dan pemerataan. Asas ini itu menekankan kepada pentingnya pemerataan manfaat dari investasi bagi seluruh lapisan masyarakat dan di daerah Indonesia. Nah, di dalam hukum penanaman modal di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang mencakup prinsip-prinsip dan memberikan pedoman yang lebih rinci tentang cara investasi dilakukan di Indonesia. Selanjutnya lanjut ke soal yang kedua, yaitu keberadaan hukum penanaman modal di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor. Jelaskan dan apa akibatnya bagi Indonesia. Nah, keberadaan hukum penanaman modal di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama seperti ekonomi global, politik, sosial, infrastruktur, teknologi, lingkungan, dan kepastian hukum. Jika faktor-faktor ini tidak dikelola dengan baik, Indonesia bisa kehilangan potensi untuk menarik investasi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa kebijakan penanaman modal mendukung pengelolaan sumber daya yang baik dan menciptakan iklim investasi yang stabil dan transparan. Selanjutnya lanjut ke soal yang ketiga, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal terdapat beberapa macam penanaman modal. Apakah terdapat persamaan? Jelaskan. Nah, ada beberapa persamaan antara berbagai macam penanaman modal di Indonesia, yaitu persamaannya yang pertama tujuan ekonomi, yang dimana tujuannya itu sama. Yang kedua, pengaturan yang sama dengan beberapa aspek. Terus yang ketiga, sama-sama mendapatkan perlakuan yang setara. Yang keempat, memerlukan izin dan prosedur yang sama. Terus yang terakhir, terkait dengan pengembangan sektor usaha tertentu, perbedaan utamanya. Namun, meskipun ada persamaan, terdapat beberapa perbedaan mendasar, terutama dalam sumber modal. Itu baik dalam negeri maupun luar negeri, dan aturan-aturan terkait kepemilikan asing yang lebih ketat untuk PMA, seperti pembatasan
pada sektor-sektor tertentu di mana kepemilikan asing itu sendiri dibatasi atau dilarang sama sekali, misalnya sektor pertahanan, media, atau transformasi publik. Secara umum, meskipun ada beberapa perbedaan dalam bentuk penanaman modal, baik itu dalam negeri maupun asing, atau penanaman modal campuran, ketiganya itu memiliki tujuan yang sama untuk memajukan ekonomi Indonesia, dan mereka diperlukan setara dalam banyak aspek seperti perlindungan hukum dan prosedur yang harus ditaati. Nah, lanjut ya teman-teman ke soal yang keempat. Apa saja resiko-resiko yang mungkin dihadapi oleh investor asing di Indonesia dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, resiko-resiko yang dihadapi investor asing di Indonesia itu sangat beragam, mulai dari resiko politik, hukum, ekonomi, hingga lingkungan. Namun dengan strategi yang tepat seperti bekerjasama dengan mitra lokal, mematuhi regulasi, melakukan diversifikasi, dan memahami kondisi sosial serta budaya lokal, investor asing dapat mengelola dan mengurangi risiko tersebut. Kunci keberhasilan investasi di Indonesia adalah kesiapan untuk beradaptasi dengan tantangan yang ada, sambil memanfaatkan peluang yang tersedia di pasar Indonesia yang berkembang pesat. Di Indonesia sendiri itu terdapat resiko itu ada seperti resiko politik. Itu cara mengatasinya ya, investor dapat menyebar investasinya ke berbagai sektor dan lokasi untuk meminimalkan dampak dari perubahan politik. Selanjutnya, resiko lingkungan. Cara mengatasinya ya seperti mematuhi regulasi lingkungan, implementasi praktik bisnis berkelanjutan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.